Casio Moonphase Elegant and Classy Look, jam terbaru dari Casio, produsen jam Jepang yang menurut saya terbaik dari sisi harga dan kualitas atau build quality, mengeluarkan MTB M35D dengan 3 varian, 7AV, 4AV, dan 1AV. Warnanya metal ya, metal brush ini. Dimensinya dikatakan mirip dengan Apple Watch, jadi ini semacam homage untuk Apple Watch, tapi ini adalah perkembangan dari seri sebelumnya yaitu Moonphase dan MTB yang lain, dan dia punya 3 dial yang dimasukkan ke dalam, jadi ada date dan Moonphase tentunya. Casio seperti biasa memberikan harga yang cukup masuk akal. Kalau di Indonesia sekitar 1,9 juta. Dimensinya cukup menarik ya, 45an mm kali 35an mm kalau nggak salah, memanjang. Ya, ini dia 44,5 ya lak-nya, dan dia stainless steel mineral kristal ya. 50 meter water resist, jadi lumayan untuk hujan-hujanan, tapi sayang kalau buat renang. Dalamnya movement quartz tentunya, dan ini cukup menarik untuk dipakai sehari-hari, untuk kantoran, untuk yang ingin tampil elegan gitu ya. Cuman mungkin harus disesuaikan dengan scene-nya. Kalau anak muda mungkin pilih yang dialnya hitam gitu, dan ada juga yang merah gitu, mungkin untuk dipadu-padankan dengan outfit yang berbeda. Menurut saya sebagai pemakai Casio, jam ini akan jadi langka, karena ini seri yang di Indonesia saja mungkin sudah banyak habis. Saya cek di jamtangan.com juga sudah habis dengan harga 1,1 jutaan. Ini mirip dengan versi sebelumnya, versi yang cukup terkenal juga, MTB M105L. Nah, itu dialnya hanya ada biasa ya, detik, menit, dan jam, lalu ada Moonphase, dan dia simple gitu. Tapi ini ada date-nya dalam 2 dial terpisah gitu. Oke. Ini tampangnya clean ya, desainnya. Saya suka yang dialnya ini warna perak ini ya. Ini kayaknya warna stainless steel brush asli dengan navy blue, cocok dengan latar belakang Moonphase-nya juga dark blue. Dan saya yakin ini akan lebih mahal nanti di presale-nya karena cukup langka. Kalau dipakai di tangan yang cukup besar, ini tangan orang luar negeri ya, bukan tangan saya, cukup ideal meskipun dikatakan tidak nyaman. Oke, kalau dari material, all stainless steel, jadi pastinya jam ini cukup berat, sekitar 100-an gram ya kalau nggak salah. Lebih berat dari versi yang sebelumnya, hanya 60-an gram. Oke, kita cek spesifikasinya. Oke ya, 116 gram dengan case size 44,5 x 34 mm dan ketebalan 9,3 mm. Cukup tipis ya. Kalau automatic watch itu 12 mm rata-rata. Stainless steel band, one touch 3 volt clasp, khasnya Casio. Dan bodinya juga stainless steel, 50 meter water resistance. Battery life-nya 3 tahun, jadi lumayan ya, 3 tahun nggak ganti baterai. Bisa dikatakan kita beli baterai kalau beli Casio itu. Kalau untuk ukuran tangan, lingkarnya 150 sampai 205 mm, jadi oke lah. Dan glassnya mineral glass, bukan sapphire ya, untuk harga jutaan belum ada. Lalu fitur utama selain jam ada Moonphase, dan ada 3 dials itu termasuk.
day, date, dan moonphase tadi. Akurasinya ini yang jadi masalah adalah plus minus 20 detik per bulan. Jadi kalau 3 bulan itu 1 menit, kalau 1 tahun berarti berapa? 4 menit. Jadi kurang lebih dalam setahun kita harus adjust 4 menitan plus atau minus. Tapi masih sangat lumayan untuk akurasi jam yang seperti ini, karena jam digital pun kadang juga masih ada plus minus 2-3 detik. Oke, ini cocok banget untuk koleksi sebenarnya kalau menurut saya, karena mungkin tidak akan diproduksi banyak dan dengan budget sekitar 70-80 dolar USD. Harga di Jepangnya ya menyasar pekerja ya, karyawan yang sering gonta-ganti jam gitu pastinya. Dan bagi yang pernah beli itu masalah utamanya kalau di jamnya nggak masalah, memang agak terlalu berat, tapi di braceletnya stainless steel yang tidak begitu nyaman kalau di hawa panas, dan sering terjadi gesekan sama rambut di tangan ya, bulu rambut itu jadi masalah. Lalu ada yang kurang nyaman, ada yang lebih memilih ganti strap dengan leather strap atau dengan rubber. Kalau menurut saya ini udah cukupan, karena stylenya emang seperti itu. Kecuali ada yang pengen terlihat sporty, jadi mungkin bisa cari strap yang mirip dengan kayak Apple Watch gitu ya. Oke, ini kita akan melihat lebih jauh dari sisi penampilan. Ya, kalau menurut saya ini ada satu masalah yang nggak begitu besar, tapi bagi pengguna jam seperti saya itu agak besar, yaitu dialnya agak dalam. Jadi atau karena mineral glassnya terlalu tebal ya. Jadi seakan-akan ini dalam gitu sampai ada shadownya. Nah, itu bikin dimensi jamnya jadi kelihatan kayak tebel gitu. Tapi bagi beberapa orang menarik. Kalau mungkin bagi saya itu sih minusnya. Dan bezel jam kekinian itu rata-rata tidak selebar ini kalau menurut saya. Karena ini mungkin memang ingin mengejar image dari kayak smartwatch gitu ya. Meskipun ini jelas-jelas quartz. Tapi lagi-lagi dengan harga ya kurang dari 2 juta, ini cukup bagus, cukup keren ya. Dan cocok untuk hadiah, untuk daily driver atau daily usage, jam sehari-hari mantap lah. Tapi kalau saya agak sayang ya untuk sehari-hari, hanya untuk acara-acara khusus seperti kondangan, seperti acara-acara dinner atau special occasion lainnya. Kalau untuk style saya lebih memilih yang lama sebenarnya, yang NTP yang 105, karena lebih simple dan bentuknya lebih kayak tank gitu ya, Cartier tank. Jadi kalau ini mungkin lebih terkesan futuristik, elegan gitu. Kalau yang lama menurut saya lebih timeless desainnya. Oke, sekian, silakan bagi pecinta Casio dan mungkin yang ingin mencoba Casio bisa dicoba. Oke, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Ciao.